warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, dipertemukan kita di tempat ini kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman, tetap berislam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami ayat-ayatnya, memahami sunnah-sunnah Rasulnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Allah. Setelah beriman kepada wujudullah, yakni wujud eksistensi keberadaan Allah. Yang kedua yaitu beriman kepada rububiyah Allah, al-imanu bi rububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah. Maka selanjutnya pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan, yakni al-imanu bi uluhiyatillah, atau beriman kepada uluhiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, beriman kepada uluhiyah Allah ay yakni bi annahu wahdahul alihah, wahdahul ilahul haqqu, bahwasannya Allah adalah satu-satunya al-ilah, al-ilah al-haq, yakni ilah yang hak, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal ilah, dan kalimat al-ilah atau kata al-ilah bimakna al-ma'lu. Al-ma'lu artinya yang disembah, ai al-ma'budu, atau yang diibadahi, disembah, diibadahi, hubban wa ta'ziman, dengan cara mencintainya dan mengagungkannya. Jadi menyembah, mengibadahi dengan mencintainya dan mengagungkannya. Itu makna daripada al-ilah, yakni al-ma'lu, yang disembah. Wa qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-163, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha
illa huwar rahmanur rahim. Apa kata Allah? Dan Rabbmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum, dan ilah kalian semua, ilah yaitu apa tadi? Al-ma'lu, yang disembah, al-ma'bud, yang diibadahi. Ilahu wahidun, yaitu ilah yang wahid, yang satu, tidak ada duanya. Ilahun wahidun, yaitu ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi dengan benar, illahu, kecuali Dia. Dia siapa? Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Pemurah dan penyayang. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-18. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Apa kata Allah? Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Rabb melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya. Syahidallahu, Allah menyatakan, Allah juga menyaksikan, Allah menyatakan, annahu, bahwasannya Dia, Allah nyatakan dirinya sendiri, ya, mengklaim dirinya sendiri, dan itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Kalau kita mengklaim diri, belum tentu benar. Tapi kita diperintah untuk menyatakan, mengklaim diri kita bahwa kita adalah hamba Allah. Makanya ada syahadat. Berarti kita menyatakan bahwa diri kita ini bersaksi tidak ada ilah, sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, Allah sendiri menyatakan, syahidallahu, Allah menyatakan, annahu, bahwasannya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang diibadahi dengan hak, illahu, melainkan Dia. Dia siapa? Dia Allah. Demikian pula wal malaikatu, para malaikat pun demikian menyatakan, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang beriman. Maaf, orang-orang yang berilmu. Malaikat menyatakan pernyataan yang sama. Demikian pula orang yang berilmu menyatakan pernyataan yang sama. Apa pernyataannya tadi? La ilaha, tidak ada ilah sesembahan, illahu, kecuali Dia Allah. Dia Allah qa'iman bil qista, yaitu yang menegakkan keadilan. Berarti Allah disifati dengan adilun, yakni yang maha adil. Berarti Allah tidak mungkin melakukan lawan dari keadilan itu. Apa? Zalimun.
zalim. Nggak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada makhluknya. Dan kezaliman itu diharamkan oleh Allah atas dirinya. Baik. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang benar kecuali Dia Allah. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, yang maha bijak, maha bijaksana. Wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi, maka setiap segala apa yang dijadikan sebagai ilah, sesembahan, ma'allah, di samping Allah, berarti mendua, meniga, mengempat ya. Jadi di samping Allah ada ilah-ilah yang lain. Maka semua itu ya'budu min dunihi, yang diibadahi selain Allah, fal uluhiyatu batilatun, maka ketuhanannya batil. Fal uluhiyatuhu, keuluhiannya, ketuhanannya batilah, yaitu batil. Batil itu apa? Salah. Batal ya, orang kenal mungkin batil ya, batal gitu. Ya, arti sebenarnya batil itu adalah salah. Lawannya hak. Lawannya hak apa? Batil. Hak benar, berarti batil apa? Salah. Seperti ayat Quran dalam surah Al-Isra ayat berapa tuh? 82 kalau tidak salah. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Maka datanglah kebenaran, hancurlah kebatilan. Surah Al-Isra. Jadi lawan dari hak adalah batil. Allah adalah al-ilahul haq, ilah yang hak. Sementara min dunillah, selain dari Allah, al-ilahu al-batilu, ilah yang batil. Maka kullu mattakhadha ilahan, segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan ma'allah, di samping Allah, ya'budu min dunihi, yang diibadahi selain Allah, fal uluhiyatuhu batilatun, maka keuluhiannya batil, salah, ketuhanannya salah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, surah Al-Hajj dibuka, yakni pada ayat yang ke-62 insyaallah, di mana Allah dalam ayat tersebut berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Apa kata Allah? Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil. Iya. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu yaitu kekuasaan Allah, bi anna Allah adalah karena sesungguhnya Allah huwal haqqu, yakni sesembahan yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min duni,
dan bahwasannya apa saja yang diseru, diibadahi selain dari Allah huwal batilu, yaitu batil, salah. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah huwa al-aliyyu, yang maha tinggi, al-kabiru, yang maha besar. Jadi Al-Quran sendiri menyebutkan tentang dua perkara tadi, antara hak dan batil. Kalau Allah al-ilahul haq, sesembahan yang hak. Min dunihi, selain dari Allah, di mana manusia mengabdi, menyembah dan beribadah kepadanya, huwal batil, maka hal itu batil. Nah, macam-macam kalau itu, yang batil itu banyak sekali. Wa tasmiyatuha alihatan, sekalipun mereka menamakan sebagai ilah, menganggapnya sebagai ilah, mengklaim bahwa yang disembah itu adalah ilah, la yu'tiha haqqul uluhiyah, akan tetapi semuanya itu tidak akan bisa menunjukkan kebenaran uluhiyahnya, tidak memiliki hak ketuhanan, haqqul uluhiyah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran ilah-ilah yang sempat disembah oleh manusia ketika Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab. Maka banyak manusia ketika itu menyembah ilah-ilah selain Allah. Allah katakan sebagai Al-Latta, Wal-Uzza, Wal-Manat. Ini nama-nama berhala yang disembah oleh bangsa Quraisy. Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Tidak kurang 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah yang disembah oleh kafir Quraisy ketika itu. Nah, nama-nama yang disebut tadi itu adalah nama-nama yang dibikin-bikin sendiri. Iki lho jenenge Latta, iki lho jenenge Uzza, iki lho jenenge Sri, Dewi. Ya, Dewi apa? Dewi Sri, katanya dewinya Pak Pari misalnya. Niki lho sing jenenge sapa? Indra. Duduk dono. Ya, jadi ini nama-nama yang mereka buat sendiri sebetulnya. Nama-nama yang mereka sembah selain Allah itu. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, yakni di dalam surah An-Najm, surah yang ke-53, surah An-Najm. Kita coba lihat pada ayat yang ke-23. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Itu dia, lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Iya. In hiya illa, apa yang kau sebut, kau panggil, kau seru, yang kau sembah itu tidak lain illa sammaitumuha, yaitu yang kau telah beri nama, antum wa aba'ukum, yang kamu dan bapak-bapakmu dulu memberi nama. Padahal tidak ada orang yang bernama seperti itu. Bisa jadi kalaupun ada, itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku sebagai namanya. Namanya ini dan itu.
Ma anzalallahu biha min sultan. Apa kata Allah? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan pun untuk menyembahnya. iya, padahal Allah tidak sama sekali menurunkan hujah tentang itu. Allah tidak mengatakan ini dan itu sembahan. Tidak pernah. Seandainya Allah mengutus Nabi kita Muhammad dan para Rasul, Allah tidak pernah sama sekali memerintahkan supaya mereka disembah. Tapi kenyataannya manusia kadang melakukan hal itu disebabkan karena mereka telah terperangkap oleh bujuk rayu syaitan, sehingga mereka menggambarkan sesuatu yang hakikatnya tidak ada, melainkan hanya apa? Prasangka. Itu hanya persangkaan. Kata Allah Jalla wa Ala, apa katanya? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan. Iyattabi'una illa dhanna. Tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya prasangka. Makanya hati-hati. Prasangka ini sumber kesesatan. Sehingga di dalam agama itu sebagian dari prasangka itu buruk. Apalagi kaitannya dengan i'tiqad, akidah, keimanan. Karena keimanan, i'tiqad itu bukan berdasarkan prasangka, tapi berdasarkan dalil al-qat'i, dalil yang qat'i, yang pasti. Bukan prasangka. Kadang-kadang tembung jari, jari mbahmu biyen iku. Nek wong mati iku durung 40 dina, iku sik mumet nang omah. Jari, tembung jari. Prasangka atau bukan itu? Prasangka. Ketika ditanya mana dalilnya? Embo wis pokoke jare mbahmu biyen ngono. Dalilnya prasangka. Antum wa abaukum, kamu dan bapak-bapakmu dulu itu sama. Mengikuti prasangka-prasangka. Ketika ditanya tentang mana dasarnya, ada nggak di Quran? Nggak ada. Ada nggak di Sunnah? Nggak ada. Ini semua adalah prasangka dan kita tidak boleh mengikuti prasangka itu. Karena mayoritas di muka bumi ini manusia itu mengikuti apa? Prasangka. Makanya jangan sampai kita mengikuti hanya sekedar banyaknya orang. Karena bisa jadi karena banyaknya yang mengikuti, dasar-dasar keimanannya adalah berdasarkan prasangka. Coba di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 kalau tidak salah itu. Ayat yang ke 116. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Iyattabi'una illa adh-dhanna. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kalau yang kedua ini berat, ini malah berdusta kepada Allah. Allah mengatakan bahwa ini dari Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia menulis kemudian diklaim ini bahwa ini dari Allah. Berarti berdusta atas nama Allah. Itu sudah tingkatan lebih tinggi lagi itu kesesatannya. Kadang orang itu masih prasangka tapi nggak mau nulis, tapi diyakini, diturunkan keyakinannya. Hati-hati loh, konek metu wayahe ngeblakin mbokmu kon cilaka kon. Ada dalilnya nggak? Dasarnya apa? Prasangka. Nggak ada dalil.
Nah, agama ini diturunkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil. Maka jangan kita beramal tanpa dalil, berbuat tanpa dalil, karena kita bisa masuk kesesatan, karena disesatkan oleh banyak manusia. Dan jika kalian menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka yudilluka an sabilillah, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa? Karena mereka mendasarkan amalia perbuatannya, keyakinannya, yakni dari prasangka. Bahkan ketika dia membuat prasangka itu ditetapkan sebagai sebuah bentuk keyakinan tetap, kemudian dia menulisnya dan mengklaim bahwa ini dari Allah, itu lebih celaka lagi orang itu. Seperti siapa contohnya itu? Yang suka membuat ayat-ayat palsu. Salman Rushdie, ulah saiki. Ya, coba dibuka Al-Baqarah. Al-Quran diturunkan Salman durung ono. Ngawur ae. Salman Masjid sama Salman Rushdie? Yo loro-loro ya kan. Salman Rushdie belum ada itu ya. Salman Al-Farisi juga belum ada, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ayat berapa ini? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila. Ayat berapa itu? Al-Baqarah 100 nggak sampai sebelum 80 itu 78 atau 79. Ayat berapa? 79. Baik, silakan baca. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Iya, dengan tangan mereka maksudnya apa? Berarti itu wahyu atau bukan yang ditulis dengan tangan mereka? Bukan, mereka menulis dengan tangannya. Ini sudah bukan lagi dzon prasangka, ini betul-betul sudah tingkatannya lebih tinggi lagi. Prasangka dia tuliskan, tujuannya menyesatkan manusia. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Apa? Lalu dikatakannya ini dari Allah. Untuk apa? Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Biasanya ada pesanan kalau seperti ini. Dibuatlah fatwa-fatwa yang menyesatkan, diklaim bahwa ini adalah ayat Allah, ini hadis Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Tapi kalau Al-Quran belum bisa dibegitukan, mesti konangan. Kalau kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjamin. Kenapa? Karena agama ini masih terus berproses sampai sempurna, yaitu diutusnya Nabi terakhir, diturunkannya kitab yang terakhir Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Maka Allah katakan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kami yang akan selalu menjaganya. Makanya berapa kali upaya merusak, ya, memalsu, menambah, mengurangi Al-Quran, selalu konangan. Nggak bisa, karena Allah menjaga. Dengan cara apa? Allah salah satunya menjadikan banyak para penghafal Al-Quran. Ribuan jutaan penghafal Quran di muka bumi. Makanya mereka disebut dengan Ahlullah, yaitu keluarga Allah. Maka beruntunglah kalau punya anak menghafal Quran. Berarti dia keluarga Allah. Dia akan dijaga dunia dan akhirat. Di dunia dipelihara oleh Allah. Di alam barzah dijaga, jasadnya bisa utuh karena dia hafal Al-Quran. Dia akan dimakan panah. Dan di akhirat dia dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang tinggi. Tidak lain adalah jannah, surga Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan tingkat, yakni hafalan dan kemampuan dia di dalam
berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari membaca, memahami, kemudian mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau sebelum-sebelumnya tidak ada jaminan, makanya berhasil. Semua itu dilakukan apa? Untuk mendapatkan dunia. Nah, kalau yang sekarang Al-Quran gak berhasil, mereka berhasil pada taraf apa? As-sunnah. Nah, sunnah itu udah mulai banyak sunnah-sunnah, hadis-hadis yang palsu. Kalau ini berhasil, makanya hati-hati. Kalau orang sudah sampai tingkat memalsu hadis, itu tingkatannya tinggi. Orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Fawailul ladzin. Lanjutannya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Apa kata Allah? Maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Fawailul itu maknanya dia akan celaka dunia dan juga pasti akan celaka di mana Bapak Ibu? Celaka di akhirat nanti. Baik. Kemudian waqala an Hudin annahu qala liqaumi, dan juga perkataan yakni Hud kepada kaumnya. Allah abadikan ucapan itu di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf, yakni pada ayat yang ke-71. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, atujadilunani fi asma'in sammaituha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rabb-mu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Iya, kamu antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyangmu samaitumuha, yang telah memberi nama-nama itu berdasarkan prasangka. Iki enake dijenengi sapa iki? Oh, iki Mbah Sangkil ae. Nah, iki enake dijenengi sapa, Mbah? Nama-namanya kan bebas mereka menyebut. Yang penting apa? Mudah diingat dan terkenal. Dia buat nama-nama itu sendiri. Kemudian, padahal Allah ma nazzalallahu biha min sultan. Padahal Allah sekali-sekali tidak menurunkan hujah untuk itu. Fantadhiru, maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Iya, sama-sama menunggu azab. Tapi kalau orang yang yakin bahwa dia tidak melakukan penyimpangan, insya Allah terazab atau tidak? Tidak. Allah selamatkan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dengan kaumnya yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dihindarkan dari azab. Demikian pula Allah selamatkan Lut dan pengikutnya. Allah selamatkan kaum Hud, pengikut Nabi Hud, yaitu di antara kaumnya. Demikian pula kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau tidak, Allah akan menghancurkan mereka sebersih-bersihnya. Tapi dengan catatan, kalau ingin diselamatkan, kita harus apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada tauhid, mencegah berbuat syirik. Harus kita ingatkan saudara-saudara kita. Lapo koniku tuku jimat larang-larang.
Piro mahari 1 juta yo. Kaya apa? Lho iki ana isine. Delok nek sok ngadeg. Ambekan. Apa iki? Keris apa? Diingatkan itu. Saiki ku akeh imam-imam diteror dan usaha percobaan wah aku tak gawe iki rompi onto kusumo neng gawe iki iso apa kebal, meskipun dalam rangka menyelamatkan diri seperti itu. Dibenarkan atau tidak di dalam Islam? Itu termasuk kesyirikan, nggak boleh. Nah kalau ada teman kita yang seperti itu, ingatkan, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada tauhid, mencegah orang dari berbuat syirik. Kon kok soboe kuburan iki lha opo? Iya rek, aku gurung mulai jodoh. Ya, kepingin oleh jodoh. Sing tuwa kepingin sugih, sing loyo kepingin kuat. Ya. Tapi salah jalannya. Jalannya bukan jalan yang diajarkan oleh Allah dan kepada yakni jalan yang hak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Sehingga dibuatlah prasangka-prasangka, katanya yang tidak ada dalilnya. Yang semua kadang cerita-cerita yang hebat-hebat itu dibuat-buat supaya orang takjub, supaya orang itu yakin, padahal semua itu cerita kosong, cerita buatan. Baik. Kemudian waqala an Yusuf annahu qala li sahibis sijn. Berkata Yusuf ketika beliau di penjara. Itu ada 2 orang pelayan raja yang juga ikut di penjara. Dan hobinya itu berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah. Ketika di penjara bersama Yusuf mengingatkan kedua orang ini. Di mana Allah Jalla wa Ala abadikan hal itu di dalam surah Yusuf, ya. Ada surat khusus bagi beliau namanya surat Yusuf, surat ke-12. Yakni pada ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, apakah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Arbabun, arbab banyak daripada sesembahan-sesembahan, mutafarriqun yang bermacam-macam itu. Apakah khairun itu lebih baik? Amillahu, yakni lebih baik dari Allah al-wahidu yang Maha Esa, al-qahhar yang lagi Maha perkasa. Kemudian apa kata Nabi Yusuf selanjutnya? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Iya, ma ta'buduna min dunillahi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu min sultan. Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan tentang nama-nama itu. Maka kemudian kata Nabi Yusuf, Inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iya
"Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Apa kata Allah? Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walihada kanatir rusul alaihi salatu wassalamu, dan karena itulah para rasul utusan Allah, mereka semua berkata, yaquluna li aqwamihim, yakni kepada kaumnya, kalimat yang selalu diucapkan dan tidak pernah berubah, ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada yakni sekutu bagipun selain Dia, tidak ada ilah sesembahan yang benar selain daripada Dia. Walakin aba dzalikal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik enggan untuk melaksanakan hal itu. Wattakhadhu min dunillah aliha, lantas mereka menjadikan yakni sesembahan-sesembahan selain Allah, ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, mereka menyembahnya di samping mereka menyembah Allah. Berarti dia menyekutukan, memadu, menyekutukan. Itulah yang dilakukan oleh banyak kaum para nabi. Mereka bukan tidak kenal Allah, mereka kenal Allah, akan tetapi di samping mereka menyembah Allah, mereka menyembah juga selain Allah. Di samping mereka sholat, tapi juga mereka menyembah kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan. Menyembah itu maknanya luas, bukan hanya rukuk dan sujud, tapi meminta itu termasuk daripada menyembah. Orang kalau meminta kepada selain Allah, berarti dia menyembah atau tidak? Mbah, kula dereng angsal jodoh, Mbah. Golek nopo Mbah sing dukur, ayu, putih, jerapai kuku purono. Mbah, rezekiku seret, dodolanku gak laris, ketokane ana wong anyar iki. Dodolanku diganggu. Meskipun dengan alasan seperti itu, dia disantet, dia ditenung, dia digendam, dikerjain, tetap tidak boleh kita mendekat kepada selain Allah. Karena seperti itu mendekatnya tetap kepada siapa? Allah. Kalau ada kasus-kasus dalam hidup kita diberikan ujian oleh Allah, persaingan bisnis, persaingan dalam pekerjaan, berbagai macam ujian, diuji sama anak, tetangga, mertua dan sebagainya, mendekat ke Allah. Jangan mendekat kepada selain Allah. Meskipun banyak orang datang ke sana, kon lagi sumpah, ayo melu aku, nanti aku duwe mbah-mbahan hebat, tokcer, kon jalu opo, cespleng. Kira-kira gimana? Kalau sudah kalut, kalau sudah dalam keadaan gundah gulana, imannya tipis, ikut apa enggak biasanya? Ikut. Makanya jangan sampai iman kita tipis, setan akan menggoda kita. Mulai ojo sampai jauh dari apa? Rumah Allah, masjid, karena tempat kita mendekat kepada Allah. Dan jangan sampai jauh dari tolabul ilmi, karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Karena banyak orang ikut itu karena nggak berilmu, sehingga hidupnya hanya apa? Ikut-ikutan, norok buntet, anut grup. Ikhwatal iman, aizakumullah. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka orang-orang musyrik menjadikan ilah-ilah selain Allah. Ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, di mana mereka menyembah kepada Allah di samping kepada selainnya. Wa yastansuruna bihim, di mana mereka meminta pertolongan kepadanya. Wa yastaghithun, dan mereka meminta yakni pertolongan. Kalau tadi meminta dimenangkan, ditolong supaya menang. Wa yastaghithun beristighosa, yaitu meminta pertolongan dalam kondisi genting atau kepepet, yakni kepada ilah-ilah selain Allah itu. Wa qad abtalallahu ta'ala, dan Allah membatalkan ittikhadul musyrikina hadhil alihah, yakni apa saja yang telah dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai ilah, sebagai ilah, biburhanain aqliyain, yaitu dengan penjelasan yang bersifat rasional, yakni aqliyin, ya, burhanin aqliyin, penjelasan yang bersifat rasional. Al-ula, ada dua penjelasan yang bersifat rasional di sini disampaikan dalam penjelasan beliau muallif. Al-awwalu, yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhaduha syai' min khasaisil uluhiyah, bahwasannya ilah-ilah yang mereka sembah itu tidak memiliki sesuatu apapun di antara khasaisil uluhiyah, kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggak memiliki kekhususan. Fahiya makhluqatun la tukhlaq, dia adalah makhluk yang diciptakan, sementara dia tidak bisa menciptakan. Ini yang paling khusus. Coba berhala-berhala itu bisa menciptakan nggak? Walaupun hanya sayap seekor nyamuk atau seekor lalat, nggak akan bisa.
Wala tajlibu naf'an li'abidiha, tidak akan dapat mendatangkan manfaat untuk para penyembahnya, nggak akan bisa. Wala tadfa'u anhum darara, dan bahkan tidak juga dapat mendatangkan atau menolak bahaya. Kalau ada bahaya kepada para penyembahnya, maka sembahan-sembahan itu nggak bisa berbuat apa-apa. Coba bagaimana Nabi Ibrahim itu dulu, berhala-berhalanya Namrud diapakan sama pemuda Ibrahim, dihancurin semuanya. Bisa membela diri nggak? Nggak bisa. Bahkan yang menyembah pun tidak bisa mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka sembah. Jumlah berhalanya berapa itu? 7. 7 ini perwujudan dari bintang-bintang yang ada di langit. Makanya mereka itu menyembah bintang yang berjumlah 7. Saiki dadi merek puyer bintang 7. Sampean karo iku sembahane Namrud itu. Bintang 7. Dibentuk sebuah patung-patung, kan sama sekarang. Ilmu horoskop atau astrologi itu gambarnya macam-macam nggak? Bintang-bintangnya kan ada berapa bintang? 12 bintang. Kan macam-macam. Ono sing iwak kembar, ono sing kalajengking, ono sing ndase apa? Ndase singa. Timbangan, ya kan? Nah itu dibentuk. Dan siapa yang percaya kepada ilmu-ilmu seperti itu? Syirik. Ilmu-ilmu astrologi, horoskop, percaya kepada bintang-bintang seperti itu. Dalam Islam nggak boleh. Karena itu berarti percaya kepada ramalan selain Allah. Ya, baik. Saya lanjutkan, ya, saya tuntaskan sampai pada pembahasan poin ini. Wala tamliku lahum haya. Mereka tidak bisa menghidupkan, wala mauta, dan tidak bisa mendatangkan kematian. Tidak bisa mendatangkan kehidupan dan kematian. Wala yamlikuna syai'an minas samawati. Bahkan mereka tidak mampu sedikit pun untuk menciptakan langit. Wala yusyarikuna fi, bahkan tidak punya andil dalam penciptaan itu. Jangankan memiliki, ikut cawe-cawe mencipta aja enggak. Tidak punya apa istilahnya investasi ke sana, enggak punya mereka. Tidak punya kontribusi dalam penciptaan itu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan, yaitu surah yang ke-25 pada ayat yang ke-3, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Apa kata Allah? Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudorotan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil suatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Iya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Saba, surah 34, yakni pada ayat yang ke-22 dan 23. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak memiliki saham dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak punya saham sama sekali. Tidak punya andil sedikit pun. Dan sekali-sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Apa kata Allah? Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb-Mu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Iya. Demikian pula di dalam surah yakni Al-A'raf surat ke-7 pada ayat ke-191 sampai dengan 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apa kata Allah? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? La yakhluqu syai'an, tidak mampu mencipta sekalipun, padahal sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Wa hum yukhlaqun, mereka adalah makhluk yang diciptakan. Bahkan dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembah. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Jungkir nggak? Ngatik menek nggak? Nggak akan bisa. Seandainya berhala itu adalah orang sakti, manusia yang memiliki kekuatan, itu pun juga pasti akan binasa. Nanti ada berhala yang muncul di akhir zaman namanya Dajjal. Itu ngaku sebagai Rob, bisa menciptakan surga, bisa menciptakan neraka. Tapi surga-surgaan, neraka-nerakaan. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Karena makna Dajjal itu kadzab, si tukang pendusta. Nanti dia akan membuat tipuan dengan kekuatan ilmu sihirnya. Dia banyak menyesatkan umat manusia. Wa idza kanat hadhihi hal tilka aliha, maka jika kita melihat keadaan sesembahan-sesembahan selain Allah saja seperti itu, fa intikhaduha aliha, maka sungguh orang yang telah menjadikan ilah-ilah sesembahan itu min asfahus safa, maka orang itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Ya kan? Kalau melihat berhala-berhala seperti itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan manfaat dan madorot, maka yang lebih parah lagi adalah orang yang menjadikannya itu, menjadikan sebagai ilah sesembahan. Makanya disebutkan di sini min asfahus safah, yaitu orang yang sebodoh-bodohnya orang, wa abtalul batil, orang yang salah di antara orang yang sesalah-salahnya orang, bahasa kita. Ats-tsani, kemudian yang kedua, yang terakhir, anna haulal musyrikina kanu yuqirruna, bahwasanya mereka orang-orang musyrik, yuqirruna, mereka pada menyatakan bi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wahdahur rabbil khaliq, satu-satunya Rabb, pencipta, allazi biyadihi malakuti kulli syai', yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, di mana Allah mereka yakini dapat menolong tanpa ditolong dibantu oleh orang lain. Wahada, maka konsekuensi yang demikian ini yastalzimu anna yuwahhaduhu bil uluhiyah, wajib bagi orang yang meyakini hal itu untuk mengesahkan Allah bil uluhiyati, yaitu dengan uluhiyahnya, atau meyakini uluhiyah Allah kama wahhadahu, sebagaimana mereka mengesahkan Allah
birrububiyati, di dalam rububiyahnya. Kalau orang mengesahkan Allah dalam rububiyah, itu konsekuensinya dia harus meyakini dan mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 2122. Ya Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Ya, berarti mengakui tauhid apa? Rububiyah. Lanjut. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Iya, berarti mengakui tauhid apa ini? Rububiyah Allah, pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu. Maka konsekuensinya apa permintaan Allah? Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Berarti konsekuensi dari rububiyah Allah adalah uluhiyahnya. Apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan di samping Allah andada, sekutu-sekutu, jamak dari niddan, yaitu sekutu, tandingan, min dunillah, selain Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengerti. Cuman orang-orang ini ya memang apa ya, menganggap bahwa itu perkara yang sudah biasa. Dalam hidup orang berbuat syirik itu dianggap biasa. Karena apa? Merajalela di masyarakat, dianggap biasa. Orang bawa jimat, ya. Orang kemudian ya datang ke tempat-tempat yang dianggap memiliki karomah, ya, padahal di situ nggak jelas, ya. Nggak jelas padahal. Ini banyak terjadi di kalangan umat manusia pada hari ini. Belum lagi nanti mereka menyembah kepada jin. Kadang di rumahnya, nggak usah jauh-jauh, dia hadirkan jin itu di rumahnya. Mereka buat kerjasama, buat kesepakatan. Dan menyembah itu salah satunya adalah meminta. Mereka minta kepada jin itu. Dan jin itu menyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Golekno ayam ireng mulus, golekno ayam putih mulus, wocon ping 1000 misalnya. Itu bagian daripada syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam menyembah kepada selain Allah, khususnya kepada bangsa jin. Kita nggak tahu, itu dipikir biasa. Kongon bocah ini suruh nyediakan kembang ini, suruh nyediakan syarat ini. Nah, ini bagian daripada cara-cara syaitan menyesatkan manusia agar berbuat syirik kepada selain Allah. Baik, saya pikir cukup. InsyaAllah Ar-Rabi' yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifati. InsyaAllah yang akan datang beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Sebelum saya tutup, silakan saya beri waktu tanya jawab. Monggo. 1, 2, silakan, monggo. Santet sama siapa? Oh iya. Apa jin itu kan lupa, hanya bisa membersihkan, tapi kok bisa melukai? Kok bisa? Sedangkan kesucian juga kan apa Allah mengatur rezeki itu dari Allah apa kok bisa yang prasangka masyarakat pada dunia gitu. Mohon penjelasannya sesuai dengan apa Quran dan Sunnah. Ya, baik. Kalau kita memahami lebih banyak tentang dunia perjinan, itu baca surat jin, surat 71. Diterangkan mulai dari awal sampai akhir tentang bagaimana jin pada awalnya mereka banyak berbuat syirik. Setelah Islam, agama Islam atau Al-Quran diturunkan, banyak mereka yang masuk Islam. Sehingga jin itu ada yang jin muslim, ada jin kafir. Di antara muslim ada yang mukmin, ada yang munafik, juga ada yang fasik. Fasik itu dia muslim tapi berbuat dosa. Berbuat dosa banyak cara. Sama seperti kita ini, ngaku muslim tapi berbuat dosa.
Nah, rata-rata jin fasik ini akan bergaul dengan manusia yang fasik. Maka mereka yang membuat kolaborasi, MOU, kerjasama, saling tolong menolong, seandainya mereka sama-sama muslim, orangnya muslim, jinnya juga ngaku muslim, itu sama-sama fasik. Podo jahati, podo nakali, beti. Ya. Karena dalam Islam, jin sama manusia itu memiliki kesibukan sendiri. Intinya mereka harus beribadah kepada Allah. Kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka harus fokus ke dunianya. Nggak boleh dia iseng-iseng nyelentong nanggone menungso. Kon kepingin apa? Tak golekno. Aku duwe proyek ngono. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang berkolaborasi nggak boleh. Walaupun manusia mengklaim bahwa jin ini tidak memperbudak saya yang memperbudak jin. Rote kondi kon. Ya, kita nggak tahu. Bisa jadi sebaliknya, justru kita selama ini yang diperbudak. Walaupun seakan-akan jinnya nurut sama kita, seakan-akan. Makanya sama sekali Islam menutup peluang untuk itu. Nggak boleh bekerja sama untuk kebaikan, nggak boleh. Misalnya jinnya ahli kedokteran, kemudian bekerja sama dengan dia, ada orang sakit, ya, sing ngobati itu jinnya. Makanya ada orang itu gak belajar apa-apa, moro-moro ahli pengobatan, ono nggak? Ada nggak? Anak. Dicekelik toh, semule kono waras. Ya. Itu bukan dia, yang ngobati siapa? Jin. Ini kalau kita melihat seakan-akan bekerja sama dalam kemanfaatan. Bahasa kita simbiosis, mutualisme. Tidak ada simbiosis mutualisme dalam urusan kita dengan jin, nggak ada. Kenapa? Dalilnya tegas, buka surat jin, surat 71. Ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Apa kata Allah? Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nggak ada yang bisa diambil kemanfaatan dari MOU itu, kerjasama itu, melainkan mendatangkan apa tiap hari? Dosa-dosa dan kesalahan. Sampai dibujui karo sampai dikerjai sama mereka, nggak tahu sampean. Kenapa? Karena mereka itu posisinya di atas angin. Apa maksudnya? Mereka bisa lihat kita tidak bisa melihat dia. Berarti secara strategi dan taktik kita kalah nggak? Kalah. Makanya siapa yang bisa menjamin bahwa kita yang memperbudak dia? Nggak ada jaminan. Jelas di sini Allah tegaskan bahwasanya ada sebagian dari manusia minta perlindungan atau minta tolong atau buat kerjasama. Kalau manusia minta tolong berarti kan lebih rendah kan kedudukannya kan? Seandainya tidak minta tolong, apa? Membuat kerjasama, membuat kontrak, kesepakatan, itu sejajar nggak? Seandainya seperti itu pun nggak boleh. Kenapa? Fazaduhum rohaqa. Jin-jin itu akan menambah dosa dan kesalahan. Makanya nggak boleh punya perewangan ini. Lu aku di perewangan ini rek, tak kongkon jaga masjid rek. Soake saiki wayane usume PKI. Ya kan, wong Islam di pateni misalnya. Tak kongkon jaga iku sebelah kono Wahab, sebelah kene Mas'ud. Jenenge Wahab mek Mas'ud misalnya. Enggak boleh walaupun untuk kepentingan Islam. Kalau dia mau melakukan sendiri bukan urusan kita, ya kan? Karena jin itu di mana-mana ada. Iki aja ono jin, kita nggak tahu. Kenapa? Karena mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Buka Al-A'raf 27. Ini posisi yang Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, pada ayat yang ke-27. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya bani
آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Apa kata Allah? Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari itu bukan dan ya. Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Innahu yarakum, sesungguhnya dia melihat kamu. Huwa, dia, wa qabiluhu, dan para qabilahnya, para kaumnya. Dan jin itu ada bersuku-suku. Ada satu suku jin namanya suk-suk. Itu yang biasanya diminta oleh manusia untuk buat susu. Ada kan? Sihir susu, cek wayu, kenceng, ya kan? Swidak siji, rasai 16 ya kan? Itu karena pakai jin susu. Pakai emas, dilebokno air raksa ya. Itu jin, itu medianya masuk. Tergantung. Kalau minta di muka, mukanya jadi mudah, kenceng. Ada yang disusuk di alat vitalnya supaya tetep koyok si enom. Tapi jane asline sing nglakoni ngono ketika dia jima dengan istrinya, dia atau jinnya yang berjima itu? Jinnya. Mane ojo coba kon teko nang maerot kon. Padahal wong wis mati, tapi bombonge sik ono. Ya kan? Itu sama pakai jin. Itu jinnya dimasukkan ke sampean itu melalui itu. Dan yang bekerja nanti jinnya. Maka manusia tidak akan dapat manfaat apa-apa kecuali dosa dan kesalahan. Kebal, ya termasuk. Kadang kan diisi kan, kongkon ngombe, diombe kebal, dibacok gak mempan. Kenapa? Ketika dia minum, air itu sudah dikasih mantra atau jopa japo atau apa? Yaitu kalimat-kalimat kesyirikan yang jin itu akan masuk ke air itu, dan air itu diminum akan ada di dalam peredaran darahnya. Karena Nabi mengatakan inna syaitana yajri min majrid dam. Syaitan itu mengalir, berjalan pada tubuh manusia melalui peredaran darah. Masuk tergantung titik-titik mana yang ditempati. Makanya ono sing kebal, gak mempan dibacok. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Nabi perang bawa baju besi enggak? Halo, pernah enggak Nabi? Sahabat kumpul, ayo tak suwuk cik kebal kabeh, ayo. Kebal. Ada enggak seperti itu? Nabi itu perang pakai baju besi, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Senjata. Ada yang pakai tenaga dalam enggak? Ketika Abu Jahal datang, wah. Ada enggak? Enggak ada. Itu semua syaitan itu. Makanya ojo melok ya berbagai macam aliran-aliran tenaga dalam seperti itu. Dalam Islam tidak ada. Kita jihad, kita perang, itu tujuannya mati syahid. Terus kepingin kebal kan gak kepingin mati syahid. Wong yang diidam-idamkan itu orang mati syahid. Kalau kita mempertahankan diri dengan ilmu bela diri, kelincahan, kelihayan dalam defense, bertahan dalam penyerangan, atau ahli dalam memainkan senjata, diperintah dalam Islam. Pemuda-pemuda ini diperintah untuk apa? Belajar naik kuda, belajar memanah, belajar berenang. Ini untuk kejayaan Islam, bukan belajar mecano watu, belajar nyuklek wesi, belajar melaku di atas apa? Bara api. Buat apa? Kalau yang namanya karomah itu nggak usah dipelajari.
Nggak usah. Mukjizat untuk nabi dan rasul. Kedua, karomah untuk para waliullah. Ya. Ketiga, sihir untuk walinya syaitan. Dan namanya mukjizat, karomah itu tidak bisa dipelajari. Nggak bisa. Dan datangnya cuma sekali. Tidak bisa diulang. Tapi kalau sihir tadi, kekebalan diulang-ulang bisa nggak? Bisa. Yang namanya mukjizat itu tidak bisa diulang. Tongkatnya Nabi Musa jadi ular berapa kali? Kalau bisa diulang-ulang, Nabi Musa nggak sirkus. Iya kan? Tanggapan nang Jombang, mari ngono nang Madura, ya kan? Ayo jadi ulo, ayo saweran. Cuman sekali ketika berhadapan dengan Fir'aun. Untuk apa tujuannya? Menelan tali-tali dan tongkat-tongkat ahli sihir yang bergerak cepat seakan-akan ular, padahal tali dan sementara tongkatnya Nabi Musa jadi ular, bener gak? Halo? Bener, kuat besar. Apa? Ular apa? Loro wong desa iku. Nek arek cilik-cilik jawabane anakon. Tapi aja macem-macem ngatakan anaconda. Guru ngono. Nggak tahu ular apa sebesar itu, ya kan? Ini mukjizat, nggak akan bisa diulang-ulang. Karomah juga begitu. Para waliullah dari zaman ke zaman sampai hari ini dan sampai akan datang masih banyak para waliullah itu. Wali itu banyak. Untuk jadi wali gampang. Syaratnya cuma dua, apa? Beriman dengan benar dan selalu bertakwa. Surat Yunus ayat 63. Kalau itu dipraktekkan, antum bisa jadi waliullah. Ya. Dan waliullah tidak mesti punya karomah berupa khawarikul ada, kehebatan-kehebatan di luar akal manusia. Orang cukup diberikan istiqomah, itu sudah termasuk karomah. Wong sholat jamaah 5 waktu, mulai teko, taruhlah gak mulai nom ya, mulai 40 tahun sampai mati, jamaah gak putus. Karomah gak itu? Karomah itu. Terus gak usah sakti, sampai yang coba istiqomah sembayang nang kene sampai mati, gak ketinggalan imam, itu sudah karomah. Karomah para wali yang paling utama adalah apa? Istiqomah. Makanya sahabat paling agung, wali paling agung siapa? Kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Nggak punya kesaktian. Apa kesaktiannya Abu Bakar? Nggak ada. Masih lebih sakti Umar bin Khattab. Kalau bilang kehebatan, Umar itu pernah mengomando perang ketika khutbah Jumat. Ya, berlindung kau. Ya, bertahanlah di situ, jangan kau mundur. Iki waktu khutbah ngomong ngono, heran iki jamaah opo iki Umar iki. Ternyata ketika turun ditanya, "Kenapa kau mengatakan itu?" "Aku diperlihatkan pasukan perangku di medan perang, lagi bingung kepepet apa yang harus dikatakan." Dilihatkan di depannya koyok film. Langsung dikomandokan dari Madinah itu. Dan panglima perangnya ketika ditanya apa yang menyebabkan kau menang ketika itu, "Aku mendengar suara Umar bin Khattab dari balik bukit." Karomah nggak itu? Karomah. Itu ada dalam riwayat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq nggak bisa dikalahkan sama sahabat yang lain. Umar bin Khattab mau mengalahkan amaliyah dari Abu Bakar, nggak notut. Makanya istiqomah itu sudah merupakan nilai yang paling tinggi bagi seorang hamba. Makanya kalau kita minta kepada Allah, mintalah istiqomah. Ojo kepingin kebal, kepingin sakti, mondro, kuno, iso ilang. Ya kan, ojo macem-macem kepingin hebat koyok ngono, kepingin biyen koyok Joko sapa? Nggak usah pengen gitu-gitu itu. Itu zamannya sampean, ya kan? Kalau zamannya anak-anak milenial ini beda lagi, pengennya seperti apa? Pemikirannya pemikiran milenial, ya. Seperti yang di game-game itu. Ya, itu beda lagi. Tapi jangan itu juga kesesatan. Maka mintalah kepada Allah supaya kita istiqomah. Dan jawaban Bapak pada statement di ayat ini, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Kenapa orang itu kok bisa kena pengaruh dari jin? Karena setan itu bisa menguasai orang yang tidak beriman atau imannya tipis. Loh kok bisa ya itu terjadi ke saya? Padahal saya ini sholat, mungkin imanmu tipis. Atau apa? Bisa kepada orang yang sama sekali nggak punya iman, kafir.
Makanya setan itu menguasai. Oleh karena itu Allah mudah memberikan solusi. Kalau kita menghadapi mereka bangsa jin, cukup dengan doa dan zikir. Makan misalnya, cukup dengan bismillah, setan ikut bisa makan nggak? Nggak bisa. Padahal gampang kan ucapkan bismillah. Makanya jangan lupa, bismillah, setan nggak akan bisa makan. Siapa yang makan baca bismillah, masuk rumah malam hari baca bismillah, menutup baca bismillah, setan yang ada di tempat itu laisa asya alaikum, tidak ada makan malam untuk kalian. Wala mabita lakum, dan tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Itu podo setan yang ngomong ngono. Kau nak mangan malam, kau nak tempat nginap, ayo metu-metu. Keluar semua mereka. Coba kalau kita makan tidak baca bismillah, nutup buka pintu rumah nggak baca bismillah, kumpul suami istri nggak baca bismillah, setan orun nggak? Orun. Makanya hasilnya kadang nggak karu-karuan. Gak tahu dongo, gak tahu mau bismillah. Gampang dalam Islam itu. Cukup bismillah. Ustadz kalau lupa bagaimana? Wis kadung mangan, entek setengah piring ini. Maka bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu kita ucapkan kalimat bismillah awwalahu wa akhirahu, apa yang sudah dimakan oleh setan itu dimuntahkan. Wah. Yang dimaksud dimuntahkan itu makanan itu apa? Bukan fisiknya, duduk gulie, duduk satene, ya kan? Tapi yang dimakan oleh setan itu berkahnya. Mengenai nek wong mangan gak maca bismillah, lemu tetap lemu. Tapi gak barokah, tambah lemu tambah males ibadah. Ya wes, contoh nih. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.